Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat membuat video presentasi melalui Zoom pada hari ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD, dan Ibu Doktoranda Enceria Damanik, MED PhD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan bidang pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Syaira Dewanti Putriani dengan NIM 23002053 dari sesi 165. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan bidang pendidikan yang di mana usaha ini saya beri nama EduSmart. Yang pertama, latar belakang. Profil singkat dari usaha ini. Usaha les privat atau EduSmart ini berfokus kepada memberikan layanan pendidikan tambahan untuk siswa sekolah dasar atau SD di Sumatera Barat. Usaha ini didirikan dengan tujuan untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran di sekolah dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Layanan yang kami sediakan mencakup les privat untuk mata pelajaran utama SD, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta ilmu pengetahuan alam atau IPA. Selanjutnya, latar belakang usaha. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan anak. Namun, tidak semua siswa mampu mengikuti pembelajaran di sekolah dengan optimal. Beberapa siswa pasti ada mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang dapat mempengaruhi potensi atau prestasi akademis mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, adanya keterbatasan waktu guru untuk memberikan perhatian individual. Yang kedua, perbedaan gaya belajar siswa. Dan yang ketiga, kondisi belajar di rumah yang kurang kondusif. Selanjutnya ada visi dan misi usaha. Visi saya yaitu menjadi penyedia layanan les privat terkemuka yang mendukung siswa SD dalam mencapai potensi akademik tertinggi mereka. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, menyediakan bimbingan belajar yang efektif, menyenangkan, dan personal. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, positif, dan memotivasi. Dan yang ketiga, menyediakan tutor yang berkualitas, berpengalaman, dan berdedikasi. Yang keempat, mengadopsi metode pengajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kelima, memastikan setiap siswa mengalami kemajuan akademik yang signifikan dan berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan usaha. Ada tahapan usaha yang saya pakai dalam dan yang telah dan akan dilakukan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini merupakan mengidentifikasi kebutuhan pasar dan penentuan layanan yang akan ditawarkan. Yang kedua, pengembangan produk. Pengembangan produk ini yaitu pembuatan desain modul pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional dan kebutuhan dari siswa. Dan yang ketiga, perekrutan pengajar, yaitu mencari dan merekrut pengajar yang berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Dan yang keempat, persiapan fasilitas. Persiapan fasilitas ini yaitu menyiapkan ruangan belajar yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti meja, kursi, serta papan tulis. Dan yang kelima ada pemasaran. Pemasaran ini yaitu mempromosikan layanan melalui media sosial, website resmi, kerjasama dengan sekolah, rekomendasi dari orang tua, serta memberikan diskon dan paket promosi.
Selanjutnya ada kategori usaha. Kategori usaha saya ini adalah pada bidang jasa pendidikan. Usaha ini menawarkan layanan les privat untuk siswa SD dengan fokus kepada mata pelajaran utama yang sering menjadi kendala bagi para siswa, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta ilmu pengetahuan alam atau IPA. Les privat ini saya rancang untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik lagi, serta meningkatkan kemampuan akademik mereka dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti atau menghadapi ujian sekolah. Selanjutnya, kondisi perkembangan usaha pada saat ini, ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama, berkonsultasi dengan ahli pendidikan untuk membuat desain modul pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional dan kebutuhan siswa. Yang kedua, perekrutan 4 pengajar yang kompeten dan berpengalaman di masing-masing mata pelajaran. Yang ketiga, menyiapkan ruangan belajar yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Yang keempat, membuat akun media sosial dan website khusus untuk memperkenalkan layanan les privat ini kepada calon konsumen. Dan yang kelima, membangun kerjasama dengan beberapa sekolah untuk bisa merekomendasikan siswa mereka siswa mereka yang membutuhkan les privat ini. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi usaha les privat ini terdiri dari pemilik atau pengelola, yaitu yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan manajemen usaha. Ini mencakup perencanaan, pengawasan, mengelola kegiatan pengajaran, memastikan modul pembelajaran diterapkan dengan baik dan menjaga kualitas pengajaran. Yang kedua, pengajar. Pengajar yaitu guru yang terdiri dari 4 orang, masing-masing guru mengajar satu mata pelajaran keahliannya, yaitu di bidang matematika, bidang bahasa Indonesia, bidang bahasa Inggris, serta di bidang IPA. Selanjutnya, sejarah usaha. Usaha les privat ini didirikan pada tahun 2024 dengan pendirinya yaitu Syaira Dewanti Putriani. Nama usaha ini ialah EduSmart. Alasan saya untuk mendirikan usaha ini yaitu karena melihat adanya kebutuhan yang mendesak dari siswa untuk layanan pendidikan tambahan dalam memahami materi pelajaran di sekolah. Usaha ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Pada awalnya, usaha ini dimulai dari dilakukannya survei pasar atau survei kebutuhan pasar, kedua pengembangan modul, dan merekrut pengajar yang kompeten. Dalam waktu yang lumayan singkat, usaha ini berhasil menarik minat dari beberapa orang tua siswa dikarenakan melihat potensi anak mereka yang mulai meningkat melalui adanya les privat ini. Selanjutnya, lokasi usaha. Lokasi usaha ini berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi spesifik usaha ini ialah di Jalan Cendrawasih. Lokasi ini saya pilih dikarenakan akses yang mudah bagi siswa dan orang tua, serta lingkungannya yang mendukung untuk dilakukannya kegiatan belajar dan mengajar. Lokasi ini saya pilih juga dikarenakan dekat dengan beberapa sekolah dasar, sehingga mudah bagi siswa untuk mengikuti les privat ini setelah mereka pulang sekolah. Selanjutnya, deskripsi usaha. Yang pertama, Tujuan utama dari usaha ini yaitu yang pertama, menyediakan layanan pendidikan tambahan yang berkualitas bagi siswa sekolah dasar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran di sekolah. Yang ketiga, membantu siswa mencapai prestasi akademis yang lebih baik. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kerja bagi para pengajar. Selanjutnya ada konsumen potensial, yang dimana ini konsumen potensial dari usaha ini ada mencakup yang pertama, para orang tua siswa SD yang ingin meningkatkan prestasi akademik anak-anak mereka. Yang kedua, siswa SD yang membutuhkan bantuan tambahan dalam memahami materi pelajaran. Selanjutnya produk. Produk usaha ini yang pertama, les privat untuk mata pelajaran utama SD yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta IPA. Yang kedua, program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Dan yang ketiga, materi pembelajaran yang dibuat seinovatif dan semenarik mungkin. Dan yang keempat, layanan les privat dilakukan secara tatap muka.
Selanjutnya sumber daya. Sumber daya yang digunakan yaitu yang pertama pengajar berpengalaman dan kompeten dalam mengajar mata pelajaran SD, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta IPA. Yang kedua, bahan ajar yang lengkap dan sesuai dengan kurikulum pendidikan. Dan yang ketiga, fasilitas pendukung seperti ruang belajar yang nyaman. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran yang saya gunakan yaitu yang pertama menggunakan saluran seperti media sosial, website resmi, iklan online, brosur, serta pamflet. Yang kedua, program referensi dari orang tua atau word of mouth marketing. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Yang keempat, memberikan diskon atau paket promosi. Selanjutnya ada keuangan. Keuangan ini yaitu mencakup tentang proyeksi pendapatan dan biaya operasional yang realistis serta rencana penggunaan anggaran untuk pengembangan produk, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya ada rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Yang pertama yaitu ada pengembangan produk atau riset. Terbagi atas dua, pengembangan modul pembelajaran serta pelatihan untuk pengajar. Yang pertama, pengembangan modul pembelajaran. Biaya yang digunakan, yang pertama konsultasi dengan ahli pendidikan, ini memakan biaya sebanyak 3 juta rupiah. Yang kedua, desain dan pencetakan modul 20 eksemplar, memakan biaya sebanyak 2 juta rupiah. Dan total dari pengembangan modul pembelajaran ini yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Selanjutnya ada pelatihan untuk pengajar. Biayanya yang pertama honor trainer, yang dimana ini memakan biaya sebanyak 3 juta rupiah. Dan yang kedua tempat pelatihan dan konsumsi yang memakan biaya sebanyak 2 juta rupiah. Total pelatihan untuk pengajar ini yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Serta total biaya pengembangan produk atau riset ini yaitu sebanyak 10 juta rupiah. Selanjutnya produksi dan operasional. Yang pertama penyediaan alat dan bahan pembelajaran. Biaya yang pertama yaitu untuk alat tulis dan buku sebanyak 1.500.000 rupiah. Yang kedua bahan praktek sebanyak 1 juta rupiah. Total dari penyediaan alat dan bahan pembelajaran ini yaitu totalnya 2.500.000. Selanjutnya fasilitas pendukung. Biayanya mencakup yang pertama meja dan kursi 10 set, yang memakan biaya sebanyak 12 juta rupiah. Dan yang kedua papan tulis yang memakan biaya sebanyak 1 juta rupiah. Total dari fasilitas pendukung ini yaitu 13 juta rupiah. Selanjutnya untuk produksi dan operasional yang ketiga yaitu adanya biaya operasional harian. Yaitu biaya yang pertama bahan habis pakai yaitu spidol, kertas yang memakan biaya sebanyak 1 juta rupiah. Yang kedua, biaya perawatan fasilitas atau ruang belajar yang memakan biaya sebanyak 2 juta rupiah. Dan yang ketiga, pengeluaran operasional lainnya seperti tinta, alat pembelajaran sebanyak 1 juta rupiah, dan biaya tagihan listrik dan air sebanyak 1 juta rupiah. Total dari biaya operasional harian ini yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Selanjutnya ada sewa tempat usaha. Sewa tempat usaha ini untuk 6 bulan memakan biaya sebanyak 8 juta rupiah. Totalnya itu 8 juta rupiah. Selanjutnya untuk produksi dan operasional ada konsumsi pengajar yang memakan biaya sebanyak konsumsi untuk pengajar selama 6 bulan yaitu 2 juta rupiah. Totalnya untuk konsumsi pengajar yaitu 2 juta rupiah. Selanjutnya, honor pengajar untuk 4 mata pelajaran. Yang pertama, honor pengajar per guru per bulan, yaitu sebanyak 1.250.000. Yang kedua, total untuk 4 guru per bulan. Yang pertama, ada memakan biaya sebanyak 5 juta rupiah. Dan ketiga, total untuk 4 guru selama 3 bulan, yaitu memakan biaya sebanyak 15 juta rupiah. Total biaya produksi dan operasional dari produksi dan operasional ini yaitu memakan biaya sebanyak 56 juta rupiah. Selanjutnya legalitas perizinan sertifikasi pengujian produk dan standarisasi. Yang pertama mengurus izin usaha dan legalitas usaha. Biaya yang
banyak biayanya, yaitu biaya administrasi perizinan ini memakan biaya sebanyak 3.500.000. Jadi total mengurus izin usaha dan legalitas usaha ini yaitu sebanyak 3.500.000. Selanjutnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Biayanya yang pertama biaya pelatihan sebanyak 3 juta rupiah, yang kedua biaya sertifikasi biayanya yaitu 1.500.000 rupiah, totalnya yaitu 4.500.000 rupiah. Total dari biaya legalitas dan sertifikasi ini yaitu 8 juta rupiah. Selanjutnya belanja ATK dan penunjang. Yang pertama yaitu pembelian alat tulis kantor dan kebutuhan penunjang. Biayanya yaitu yang pertama alat tulis kantor yaitu 1.500.000. Yang kedua kebutuhan penunjang lainnya yaitu sebanyak 500.000. Totalnya yaitu 2 juta rupiah. Total biaya belanja ATK dan penunjang yaitu sebanyak 2 juta rupiah. Selanjutnya rekapitulasi total anggaran pembelian alat tulis kantor dan kebutuhan penunjang. Rekapitulasi total dari anggaran keseluruhannya yaitu yang pertama pengembangan produk atau riset sebanyak 50% yaitu memakan biaya 10 juta rupiah. Selanjutnya produksi 50% 56 juta rupiah. Yang legalitas dan sertifikasi 30% 8 juta rupiah, belanja ATK dan penunjang 5% 2 juta rupiah, serta total keseluruhan dari biaya ini yaitu 76 juta rupiah. Di sini ada paket usaha les privat ini, terbagi atas dua, ada les privat individu dan les privat kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama les privat individu, yang pertama ada paket per bulan 8 kali pertemuan itu biayanya 1.200.000 rupiah. Yang kedua paket per 6 bulan itu biayanya 7.200.000 rupiah. Selanjutnya ada les privat kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama paket per bulannya 8 kali pertemuan yaitu biayanya 900.000 rupiah. Dan yang kedua paket per 6 bulan yaitu biayanya 5.400.000 rupiah. Keuntungan yang didapatkan berdasarkan paket harga. Yang pertama, paket les privat individu. Jika ada 20 siswa yang mendaftar untuk paket les individu, paket per 6 bulan, yaitu 20 siswa dikali biayanya 7.200.000, berarti akan mendapatkan uang sebanyak 144 juta rupiah. Jadi pendapatannya yaitu ada 144 juta rupiah. Untuk menghitung keuntungannya yaitu 144 juta rupiah dikurangi dari biaya 76 juta rupiah, yaitu menghasilkan 68 juta rupiah. Di sini saya untung. Selanjutnya paket les privat kelompok kecil. Jika ada 20 siswa yang mendaftar untuk paket les kelompok kecil, paket per 6 bulan, 20 orang siswa dikali 5.400.000, berarti total keseluruhannya biayanya yaitu 108 juta rupiah. Pendapatannya 108 juta rupiah. Keuntungannya, cara menghitung keuntungannya yaitu 108 juta rupiah dikurangi dengan biaya dari keseluruhan tadi 76 juta rupiah akan mendapatkan untung sebesar 32 juta rupiah. Di sini saya juga mendapatkan untung. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik pada hari ini, usaha les privat SD yang direncanakan bertujuan untuk memberikan solusi pembelajaran yang lebih fleksibel dan efektif bagi siswa di tingkat SD dengan fokus pada kualitas pengajaran dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Les privat ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Melalui berbagai paket layanan, baik les individu maupun kelompok, usaha ini menawarkan pendekatan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa secara optimal. Sekian presentasi bisnis plan saya pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.